seperti langit dan bumi. Mungkin inilah yang dapat menjelaskan episode hari ini tentang dunianya para miliarder dan dunia rakyat bawah biasa. Sekeras apapun Goria mencoba untuk mengerti dan memahami dunianya Time, pada akhirnya kenyataan membenturkannya kalau selamanya dia tidak akan bisa memanjat langit. Terlebih lagi karena ada pertunangan Time membuat Goria jadi merasa tidak enak jika nantinya akan ada hati yang terluka dalam pertunangan tersebut. Nah, ternyata pilihan Nyonya Rose bukan sembarang pilihan. Dia memilih Lalita karena melihat ada kesamaan antara Goria dan Lalita, di mana sikap berani dan aktif adalah ciri wanita yang disukai oleh anaknya. Jadi dia berharap Time akan cepat berpaling kepada Lalita. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 9 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Awal episode dibuka dengan kemarahan Time akibat pengumuman perjodohannya, dan dia yang hendak kabur dari pesta ulang tahunnya malah salah menarik Lalita untuk ikut kabur bersamanya karena flash kamera membuatnya tidak bisa melihat dengan benar. Dan begitu menyadari dia membawa wanita yang salah, Time pun mengusirnya pulang dengan taksi. Lalita yang merasa tak terima pun menuntut Time mengantarnya kembali, tapi karena Time menolak, mereka pun akhirnya berdebat. Tapi debatnya ini malah seperti candaan karena Lalita senang bisa mengganggu Time yang sensitif ketika telinganya dimut. Nah, esok harinya berita tentang perjodohan Time sudah beredar luas di Thailand. Bahkan ngeselinnya, geng perundung di sekolah kini malah membuli Goria yang mereka anggap sudah menjadi pecundang karena tak berada di sisi Time lagi. Namun Goria tak membalasnya dan memilih untuk melampiaskannya di atap gedung seperti biasanya. Nah, bukannya Ren yang ada di sana, kini Goria justru bertemu dengan temannya Talai, si pria laundry. Nah, di sini pria tersebut sempat keceplosan sedang mencari informasi mengenai Eivor. Namun ketika ditanya mengapa, pria itu mengalihkan pembicaraan. Kemudian dari pagar sekolah ternyata Lalita memanjat untuk masuk diam-diam ke sekolahnya. Goria pun langsung menemuinya, yang ternyata maksud kedatangannya ialah memberikan gaun baru sebagai ganti rugi gaun yang rusak sebelumnya. Dan karena Goria menolak, Lita pun mengancam akan meninggalkan gaun itu di sana agar ditemukan orang lain. Dan perkataan ini sama persis seperti perkataan Time ketika memberikan Goria ponsel baru. Goria yang pulang ke rumahnya sudah menemukan Time memasak banyak sekali untuk mereka makan sebagai permintaan maaf. Walaupun Time marah di sini karena Goria sempat menendangnya, dia tetap memutuskan meminta maaf atas perjodohan ibunya tersebut. Sedangkan Goria walaupun ingin terlihat baik-baik saja, dia tetap menunjukkan rasa kesalnya, walaupun Time mengaku sampai membuat jarinya terluka akibat stres dengan keputusan ibunya. Goria pun memberikan Time hadiah berupa plester luka untuk jari tangannya dan kue cookies yang semalam belum sempat ia berikan. Dan di tengah itu tiba-tiba Time memutuskan untuk pergi setelah mendengar berita banyak saham menurun karena masalah kesehatan miliarder Pakon. Goria pun menjadi bingung apa yang terjadi pada Time saat itu. Sedangkan di sisi lain, anggota Eivor lainnya juga merasa bingung mengapa ibu Time bisa membuat keputusan mendadak dan secepat itu. Dan Ren menunjukkan koran berisikan berita miliarder Pakon yang mereka anggap sangat mencurigakan untuk Time. Esok harinya tiba-tiba Time membangunkan Ren di rumahnya sambil memamerkan kue cookies pemberian Goria. Time ke sana membawa banyak sekali barang dan pakaian yang menandakan dia sedang kabur dari rumahnya, tapi dia berjanji akan pulang sementara untuk menyelesaikan beberapa masalah, termasuk dia yakin menyelesaikan masalahnya dengan Lalita. Lalu di toko bunga, Kevin dan MG yang mengikuti Lalita ternyata tidak kuat lagi karena menganggap Lalita adalah wanita hyperaktif yang tak ada capek-capeknya. Dan tiba-tiba Lalita ada di belakang mereka menegaskan kalau dia juga belum merasa lelah, lalu mengajak Goria keluar untuk jalan-jalan bersamanya. Nah, karena Goria sibuk dengan pekerjaannya, Lalita yang tajir ini sampai membeli seluruh bunga di toko tersebut agar Goria bebas dari pekerjaannya. Nah, ketika jalan-jalan ini, Lalita sekali lagi memberikan barang untuk Goria, tapi Goria pun menjadi marah karena tak mau Lita repot-repot memberikannya barang. Tapi karena Lita meminta maaf dan memohon kepada Goria, mereka berdua pun mulai saat itu berjanji menjadi semakin dekat. Dan Goria yang mengatakan tentang rel setting lemarinya rusak karena banyaknya barang jika terus diberikan Lalita, membuat Lalita heran. Memangnya lemari apa sih yang memakai rel setting? Dan ketika melihatnya secara langsung, ia pun terkejut termasuk barang-barang Goria yang lain yang tak ada di rumahnya. Kehadiran Lalita di rumah Goria pun semakin rusuh karena Time juga berada di sana justru terus berdebat dengan Lalita semalaman. Esok paginya setelah Lalita pulang, Time menghampiri Goria untuk berpamitan sementara waktu.
Dan pamitnya Time ini membuat Goria sedih sekaligus bingung kalau ternyata waktu 1 tahun mengenal Time masihlah kurang untuk mengerti dunianya. Nah, kepergian Time ini ternyata berhubungan dengan berita meninggalnya miliarder Park Horn yang membuat semua orang kaya di Thailand bersikap berbeda. Dijelaskan di sini, bagi rakyat biasa berita tersebut memang tampak biasa saja. Tapi bagi para orang kaya yang jumlahnya hanya 1% dari populasi Thailand, berita tersebut justru sangat mengguncang. Karena bahwasannya mereka saling mengenal satu sama lain karena memiliki dunia yang sama. Belum lagi Kevin menjelaskan bahwa meninggalnya salah satu miliarder terkaya tersebut akan mengguncang perekonomian Thailand ke depannya. Dan Goria yang mendengar itu semakin merasa kecil karena membandingkan para orang kelas atas dengan orang kelas terendah seperti dirinya. Dalam upacara pemakaman itu, Goria pun memutuskan mencari angin keluar sebentar, dan seperti biasa ada Ren yang menghiburnya. Di sini Ren menjelaskan situasi saat ini sangat mengkhawatirkan untuk banyak orang, termasuk mengkhawatirkan juga untuk hubungan Goria. Dan Goria menjawab kalau tidak perlu ada yang dikhawatirkan selama dia mempercayai Time, dan Ren membalasnya kalau sebenarnya bukan Time lah yang membuatnya khawatir, melainkan Lalita. Karena tak ada yang tahu perasaan Lalita saat ini, dan bagaimana jika sebenarnya Lalita setuju dengan perjodohannya dan juga mencintai Time. Itu pasti akan menyakitkan untuk Lalita ke depannya, bukan? Setelah Ren, tiba-tiba Lalita menghampiri Goria untuk berbicara empat mata, sekaligus menanyakan sesuatu, yakni menanyakan apakah cinta sangat penting. Dan Goria menjawab kalau cinta sangatlah penting, karena cinta adalah seluruh hidup kita, dan dia tidak bisa membayangkan jika hidup dengan orang yang tidak ia cintai. Jadi jika itu menyangkut tentang perjodohan pernikahannya, maka tidak ada yang boleh memaksakan menikah tanpa adanya cinta. Lalita pun menanggapinya dengan menceritakan bahwa sejak dari dulu ia sudah diminta memperhatikan Time, sampai akhirnya mereka bertemu dan ternyata Time adalah orang yang menarik dan hebat baginya. Dan selama ini Lalita setuju dengan perjodohan itu, dan setelah bertemu dia semakin yakin kalau dia mencintai Time. Nah, rasa cintanya ini semakin menguat karena sebelumnya Time bertindak sangat dewasa. Time yang melihat Lalita kesakitan dengan sepatunya, membawa Lalita untuk duduk dan memberikan plester agar kakinya tidak lecet. Dan perlakuan ini membuat Lalita takjub, apalagi saat berbicara tentang perjodohan, Time mengatakan bahwa ia tidak memperdulikan urusan lainnya, karena bagi Time yang terpenting dalam sebuah hubungan adalah rasa cinta, bukan urusan keluarga ataupun bisnis. Nah, jelas ya, pengakuan Lalita ini membuat Goria semakin nyesek. Apalagi plester yang diberikan ke Lalita adalah plester pemberiannya kepada Time sebelumnya. Dan benar kata Ren tadi, kalau yang paling mengkhawatirkan ialah jika Lalita menyetujui perjodohan tersebut, sedangkan Time tidak. Karena Lalita juga akan merasa sakit hatinya jika mengetahui jika Time tidak menyukainya. Esok malamnya Talay menelpon meminta ditemani bekerja pada waktu sebagai joki tiket ataupun joki flash sale. Dan saat momen itu Talay memberikan ujangan bahwa Goria tidak akan bisa memahami orang-orang kaya karena dunia mereka sangatlah berbeda. Dan esok paginya saat Goria pulang, Time menyambutnya dengan membuatkan Goria mie instan. Time yang menceritakan perjuangannya dengan Goria malah disambut sinis, apalagi Goria malah seakan menjodohkannya dengan Lalita. Time pun membawa Goria keluar untuk berbicara empat mata, dan mereka pun sekali lagi berdebat. Time hanya bisa terdiam, karena Goria merasa lelah melawan arus, di mana Goria merasa dunia mereka berbeda jauh. Sekeras apapun Time menjelaskan dan teguh pada keyakinannya, Goria tetap berusaha untuk mundur dari semua usahanya. Sampai mereka akhirnya dipisahkan oleh para bodyguard yang meminta Time bergegas pulang. Gelakau hendak pergi meninggalkan kakaknya Goria. Yang pada perpisahan ini, Gelakau yang sudah sangat dekat dengan Time berharap Time juga ada di sana untuknya. Rupanya Gelakau juga sedih karena selalu menguping perdebatan kakaknya dan mengetahui Time dijodohkan dengan wanita lain. Lalu si melompat malam harinya, di mana Time berada di rumah Lalita untuk mengatakan sesuatu, dan episode ini pun berakhir sampai di sini.